Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Rosidi, NRP 5113-100-180. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan laporan Final Project Tata Kelola Teknologi Informasi kelas B dengan judul Analisis Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan COVID Framework 4.1 pada studi kasus Apotek Okta di Jalan Kalibokor, Surabaya. Langsung saja ke latar belakang. Jadi latar belakang kenapa saya mengambil topik ini ialah saat ini di Apotek Okta sendiri mereka telah memiliki banyak sekali karyawan sebanyak 20 orang yang terdiri dari 3 orang apoteker dan 17 karyawan yang menangani hal lainnya. Saat ini Apotek Okta memiliki sistem informasi untuk mencatat daftar penjualan dan daftar barang yang terdapat pada gudang. Setiap tahunnya, Apotek Okta selalu melakukan pengembangan seperti sarana infrastruktur dan pengembangan karyawan. Untuk itu, dengan adanya hal tersebut, saya mengangkat tema tersebut untuk menghitung tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi yang dimiliki Apotek Okta agar kelak bisa diberikan rekomendasi-rekomendasi untuk pengembangan tata kelola Apotek Okta ke depannya. Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada Apotek Okta, maka akan digunakan COVID 4.1 untuk menghitung tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi setelah domain proses yang digunakan untuk kegiatan ini adalah PO5, PE2, dan AI6. Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat kematangan suatu organisasi agar bisa diketahui kondisi tata kelola teknologi informasi yang kemudian akan diberikan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi yang dimiliki. Manfaat. Pertama, kita dapat mengetahui nilai maturity level dari setiap domain yang ada pada tata kelola teknologi perusahaan. Kedua, dapat menentukan rekomendasi berdasarkan kondisi tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi yang dimiliki organisasi. Perumusan permasalahannya ada 3. Pertama, bagaimana cara menentukan domain yang sesuai untuk dihitung tingkat kematangannya. Kedua, bagaimana cara menghitung nilai kematangan sesuai dengan hasil wawancara. Ketiga, bagaimana cara menentukan rekomendasi yang sesuai dengan hasil perhitungan nilai tingkat kematangan organisasi. Metode penelitian. Untuk metodologi, dijelaskan pada diagram alur seperti gambar berikut. Pertama, kita menentukan perumusan masalah atau mencari masalah yang kemudian setelah didapatkan kita melakukan studi literatur, yaitu studi organisasi, mempelajari proses bisnis organisasi dari dokumen resmi, kemudian wawancara observasi, pengumpulan data, menghitung maturity, membuat rekomendasi, dan selesai. Di sini pada perumusan masalah akan dilakukan tahap analisis untuk menentukan masalah yang bisa diangkat pada penelitian yang akan dibawa. Kemudian studi literatur, pada tahap ini akan dipelajari dokumen-dokumen resmi yang dimiliki organisasi untuk mengetahui proses bisnis yang telah berjalan selama ini dalam organisasi. Ketiga, wawancara. Pada tahap ini akan dilakukan wawancara kepada pengurus organisasi yang berwenang untuk mendapatkan informasi kondisi kekinian dari tata kelola yang dimiliki. Kemudian pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data faktual dari kondisi saat ini. Kemudian menghitung nilai maturity level. Tapi lakukan menghitung nilai maturity berdasarkan data kuesioner yang telah didapatkan, dan terakhir membuat rekomendasi. Sistematika laporan ada 5 bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan evaluasi, kesimpulan saran, dan daftar pustaka. Tinjauan pustaka saya ambil dari beberapa sumber, yaitu pertama menjelaskan tentang COVID 4.1, yaitu sebuah framework untuk melakukan perhitungan tata kelola teknologi informasi. Kemudian kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden yang ingin diselidiki. Kemudian maturity model adalah suatu metode mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut, seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COVID yang lebih ketat dibanding sistem-sistem yang lain. Kemudian wawancara adalah satu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan. Pembahasan dan evaluasi. Pada tahap ini, pertama adalah analisis data. Analisis data dilakukan terhadap hasil kuesioner yang bersandar pada IT goals yang telah ditetapkan dan diberikan bobot setiap masing-masing kuesioner. Ada 4 kriteria bobot. Pertama, not at all.
yaitu poinnya 0, a little 0,33, quite a lot 0,66, dan completely poinnya 1. Oke, IT goal. Berdasarkan analisa yang dari permasalahan yang dijabarkan sebelumnya, saya menentukan bahwa ada 3 IT goal yang akan digunakan. Pertama adalah optimize use of information, kedua improve IT cost efficiency and its contribution to business profitability, ketiga make sure that IT service are available as required. Jadi berdasarkan IT goal tersebut, saya menentukan 4 buah domain proses yang digunakan. Yang pertama AI6, DS3, DS11, dan DS12. Selanjutnya perhitungan maturity model. Setelah kita melakukan wawancara, langsung melakukan wawancara dan kuesioner, langsung didapatkan perhitungan maturity. Pertama untuk perhitungan AI6 dengan tingkat ini didapatkan bahwa nilai maturity yang didapatkan adalah 2,538. Selanjutnya untuk perhitungan DS3, ini adalah tabel perhitungannya, dapat kita lihat bahwa nilai maturity-nya ialah 2,207 atau kita bulatkan menjadi 2. Selanjutnya untuk DS11 ada nilai maturity-nya 2,4. Dan DS12 perhitungannya mendapatkan nilai 3,420. Dari hasil perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa IT proses setiap domain yang ditentukan memiliki nilai masing-masing dan memiliki kriteria seperti berikut. Untuk AI6 berada pada level define atau maturity-nya 3, DS3 repeatable and intuitive, DS11 repeatable and intuitive, dan DS12 define. Selanjutnya ditentukanlah rekomendasi yang dapat diberikan untuk organisasi berdasarkan hasil nilai kematangan tersebut. Pertama, untuk rekomendasi pertama adalah perlu dilakukannya suatu controlling terhadap proses perubahan pada manajemen agar tata kelola teknologi informasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian, sebaiknya organisasi memerlukan pemantauan terhadap kinerja dari sistem dan staf yang bekerja dalam menggunakan sistem tersebut sehingga dapat memperkirakan permintaan bisnis yang sesuai. Selanjutnya, dokumentasi keamanan pengelolaan data perlu didokumentasikan lebih baik lagi dan didefinisikan secara keseluruhan, serta perlu diadakan pelatihan manajemen data kepada seluruh staf yang bertanggung jawab terhadap sistem IT yang dimiliki. Dan terakhir, perlu diterapkan batasan hak akses pada pengguna sistem informasi yang ada sesuai dengan peranan masing-masing staf yang menggunakan. Sehingga perlu dibuatnya suatu dokumentasi prosedur pemeliharaan fasilitas IT yang dimiliki dan didefinisikan kepada seluruh staf yang ada. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, terdapat 3 sumber. Sekian laporan final project saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.